dan hak atas lingkungan dalam perspektif Islam. Perkenalkan, saya Alifatul Nuhailah dengan NIM 25021030217. Saya Azalitul Wulandari dengan NIM 250210302006. Saya Kelin Auritanaya dengan NIM 250210302018. Saya Nadif Fadri Cahya dengan NIM 25021030208. Saya Aninda Hanifah Rahmadi dengan NIM 25021030207. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang HAM dan demokrasi dalam Islam yang dikaitkan dengan hak atas lingkungan hidup dan ketahanan pangan. Hal ini sangat penting karena saat ini dunia kita menghadapi berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran, kerusakan hutan, perubahan iklim, dan krisis pangan. Seringkali kita menganggap bahwa HAM hanya berkaitan dengan demokrasi atau kebebasan bersuara. Tetapi dalam perspektif Islam, manusia juga memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan mendapatkan pangan yang layak. Oleh karena itu, pembahasan HAM dan demokrasi perlu dikaitkan dengan tanggung jawab manusia terhadap Islam. Nah, sebelum membahas lebih jauh nih, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan HAM dalam Islam. Nah, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Dalam Islam, hak-hak tersebut bukan berasal dari kesepakatan manusia semata, melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta seluruh manusia. Nah, Islam sendiri sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32 yang memiliki arti, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu memberikan penghormatan yang sangat tinggi terhadap kehidupan manusia. Karena itu setiap manusia memiliki hak untuk hidup, memperoleh keamanan, mendapatkan keadilan, memperoleh pendidikan, dan juga menikmati lingkungan yang sehat. Selain hak asasi manusia, Islam juga mengenal konsep demokrasi yang diwujudkan melalui musyawarah atau syura. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, demokrasi dalam Islam tidak bersifat bebas tanpa batas. Setiap keputusan harus tetap memperhatikan nilai keadilan, kemaslahatan, dan ajaran syariat. Karena itu, demokrasi dalam Islam bukan hanya soal suara mayoritas, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap sesama manusia dan lingkungan hidup. Nah, setelah kita membahas tentang HAM dan lain-lainnya, bisa kita lihat bagaimana juga hubungan HAM, hak asasi manusia, dengan lingkungan hidup. Saat ini banyak sekali kerusakan lingkungan ya yang terjadi akibat aktivitas manusia. Misalnya kayak pencemaran sungai, penebangan hutan secara liar, penggunaan pestisida berlebihan, serta eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestariannya. Nah, hal ini tuh berakibat pada masyarakat mengalami kehilangan hak-hak mereka untuk mendapatkan udara bersih, air bersih, dan lingkungan yang sehat. Nah, dalam Islam sendiri itu diatur untuk menjaga lingkungan. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dalam ayat ini telah mengajarkan bahwa manusia tidak boleh merusak alam karena alam merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga. Nah, maka dari itu, dari surat Al-A'raf ayat 56 terdapat pula surat Ar-Rum dari ayat 41 yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Nah, Allah berfirman telah bertampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ayat ini menggambarkan bahwa berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini sebenarnya merupakan akibat dari perilaku manusia sendiri. Misalnya pencemaran laut oleh sampah plastik, banjir akibat pengundulan hutan, hingga perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat, gotong royong maupun diri
kita masing-masing. Sebenarnya nih ya, kalau kita melihat di sekitar kita, kerusakan lingkungan ternyata juga sangat berdampak terhadap kebutuhan pangan. Ketika lahan pertanian rusak dan mengalami kekeringan, hasil panen akan sangat menurun. Ketika sungai tercemar, kualitas air untuk pertanian juga sangat menurun. Akibatnya masyarakat dapat mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan makanan yang cukup. Nah, dalam perspektif HAM sendiri, memperoleh pangan itu merupakan salah satu hak setiap manusia. Nah, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga sumber daya alam agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141 yang artinya, makanlah dari buahnya ketika berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, agar ini mengajarkan bahwa manusia itu boleh memanfaatkan hasil bumi, tetapi tidak boleh berlebihan ataupun merusaknya. Nah, prinsip ini itu sangat relevan dalam menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan. Nah, selain itu, Islam juga mengajarkan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Keadilan dalam konteks lingkungan berarti semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati sumber daya alam yang tersedia. Tidak boleh ada kelompok yang tertentu mengambil keuntungan secara berlebihan sehingga merugikan masyarakat lain. Nah, disinilah peran dari demokrasi ini memiliki peran yang sangat penting. Melalui musyawarah, masyarakat dapat menyampaikan pendapat mereka mengenai bagaimana kebijakan lingkungan dan pangan. Contohnya, ketika pemerintah akan membuka lahan industri yang berpotensi merusak lingkungan, masyarakat ini berhak untuk memberikan masukan dan juga kritik. Dengan adanya partisipasi masyarakat, keputusan yang diambil dapat lebih adil dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan serta generasi mendatang. Inilah bentuk demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kalau kita melihat kondisi Indonesia pada saat ini, krisis ekologis bukan lagi sekedar isu global, tetapi sudah menjadi kenyataan yang kita rasakan setiap harinya. Misalnya, banjir yang hampir setiap tahun terjadi di berbagai daerah yang ada, kemudian kebakaran hutan dan lahan, serta pencemaran sungai akibat limbah industri yang semakin menjadi berkurangnya lahan pertanian sebagai alih fungsi dari lahan itu sendiri. Semua masalah tersebut menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan sedang mengalami ketidakseimbangan atau krisis. Nah, dari perspektif HAM sendiri, kerusakan lingkungan itu sebenarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat. Nah, ketika sungai tercemar, masyarakat kehilangan hak atas air bersih. Ketika udara dipenuhi polusi, masyarakat kehilangan hak untuk hidup sehat. Nah, ketika lahan pertanian rusak akibat eksploitasi yang berlebihan, juga masyarakat itu dapat merasakan kehilangan hak memperoleh pangan yang cukup. Karena itu, isu lingkungan bukan hanya persoalan alam, tetapi juga persoalan hak asasi manusia. Islam sudah mengingatkan manusia agar tidak melakukan kerusakan di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ayat ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Banyak kerusakan lingkungan yang terjadi bukan hanya karena faktor alam semesta, melainkan akibat perilaku manusia seperti penebangan liar, pembakaran hutan, pencemaran sungai, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Nah, selain dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 ini juga terdapat Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang menyebutkan bahwa dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Nah, dapat dilihat ya bahwa ayat ini tuh menunjukkan bahwa menjaga lingkungan ini merupakan bagian dari keimanan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Artinya, ketika seseorang ini merusak lingkungan demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat, tindakan tersebut ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi, dampak kritis ekologis juga sangat berkaitan dengan ketahanan pangan.
Sebagai contoh, ketika terjadi banjir atau kekeringan yang berkepanjangan, hasil panen petani dan akan menurun. Ketika tanah mengalami kerusakan akibat penggunaan bahan kimia berlebihan, produktivitas pertanian juga menurun. Akibatnya, hanya bahan pangan menjadi lebih mahal dan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling terdampak. Nah, karena itu menjadi lingkungan berarti juga menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat di sini juga. Sebenarnya apa sih hubungan hal ini dengan demokrasi? Dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan apresiasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Masyarakat dapat mengkritik kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan dan memberikan masukan agar pembangunan tetap memperhatikan keberlanjutan dari alam. Nah, hal ini itu sesuai dengan konsep musyawarah atau syura dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38 bahwa urusan bersama itu hendaknya diputuskan melalui musyawarah. Artinya, kebijakan yang berdampak pada lingkungan itu seharusnya melibatkan masyarakat karena dampaknya akan dirasakan oleh semua orang. Jadi, dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat. Hak asasi manusia menjamin hak masyarakat untuk hidup sehat dan memperoleh pangan. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak tersebut, sedangkan Islam memberikan landasan moral agar manusia menjaga bumi sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa penting untuk kita dapat menjaga lingkungan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Jika kiamat akan terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit tanaman, maka tanamlah." Di sini mengajarkan bahwa untuk menjaga dan menanam kehidupan di bumi ini merupakan amal yang soleh dan bernilai ibadah, bahkan dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa krisis ekologis yang terjadi di Indonesia bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah hak asasi manusia dalam keadaan dan keadilan sosial. Ketika lingkungan rusak, hak manusia atas kesehatan, air bersih, dan pangan itu terancam. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan. Sementara demokrasi menjadi sarana untuk mewujudkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa, kita berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Misalnya, dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat air dan listrik, menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, serta mendukung produk pertanian yang ramah lingkungan. Meskipun terlihat sederhana, tindakan-tindakan tersebut tuh merusak bentuk nyata perasaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi menjaga lingkungan, menjaga kehidupan, dan itu termasuk dalam manusia itu sendiri, dan kita harus menjaga tersebut. Dari pembahasan yang telah kita lakukan nih, dapat disimpulkan bahwasanya HAM dalam Islam tidak hanya mencakup hak hidup, hak berpendapat, dan hak memperoleh keadilan. Akan tetapi juga mencakup hak manusia untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Demokrasi dalam Islam diwujudkan melalui musyawarah yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bersama. Melalui penerapan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab, manusia dapat menjaga lingkungan dan ketahanan pangan untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang. Oke, semoga pembahasan ini menambah pemahaman kita sebagai menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial saja, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Wassalamualaikum